Yang lagi patah hati juga sama gitu, ya Allah, terima kasih, berarti hari ini, detik ini, saat ini, rezekiku adalah patah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang teman-teman masih ingat nggak pelajaran fisika di waktu SMP ataupun di SMA tentang hukum kekekalan energi. Jadi di hukum kekekalan energi itu energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk. Nah, di alam semesta ini everything is energy. Segala sesuatunya adalah energi. Ya, pikiran teman-teman, perasaan teman-teman itu semuanya memiliki energi. Nah, energi ini bisa berubah bentuk. Artinya, apapun keadaan teman-teman sekarang, mau lagi susah, mau lagi patah hati, mau lagi sakit, mau apapun lah keadaannya, itu bisa berubah energinya, berubah bentuk energinya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan dua hal ini. Dua hal ini apa sih, Kak? Nah, untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Dua hal ini biasanya aku terapin kalau misalnya aku berada di kondisi low vibes, low vibration. Contohnya lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir. Karena ya dalam kehidupan manusia itu pasti ada up and down-nya kan. Jadi gak mungkin datar aja gitu, seneng terus, tapi pasti ada up and down-nya. Nah, gimana caranya? Jika kita dalam kondisi down, itu tidak menguasai atau mendominasi diri kita terlalu banyak. Nah, karena kalau misalnya kesedihan, kekhawatiran, ketakutan itu menguasai diri kita lebih banyak, maka kita akan menarik semakin banyak hal yang sama gitu. Ya, semakin sedih, semakin takut, ya akhirnya nggak bisa menjalani hidup dengan bahagia, nggak bisa menjalani hidup dengan tenang. Nah, dua hal ini itu biasanya aku lakuin kalau ada di kondisi down, dan itu sangat membantu untuk bisa kembali up lagi. Jadi ya, balik ke prinsip yang pertama, energi itu bisa berubah bentuk. Nah, kondisi down itu bisa banget bisa berubah menjadi up. Nah, dua hal ini, yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran penuh atau menyadari sepenuhnya apapun kondisi yang kita alami saat ini. Jadi contohnya kalau teman-teman lagi patah hati, ya udah sadari dengan sepenuhnya bahwa kita lagi patah hati. Yang lagi punya hutang, sadari kita lagi punya hutang, kita sadari kita lagi butuh duit gitu. Jangan denial, jangan dipaksa untuk segera high vibes. Sadari dulu gitu, sadari, dan kalau mau nangis, nangis aja gitu. Mau teriak, teriak aja. Jadi yang pertama kita harus kayak teng gitu. Pikiran kita langsung kayak, oh hari ini, detik ini, saat ini, aku sadar aku lagi nggak baik-baik aja. Aku lagi patah hati. Aku lagi sakit misalnya. Badan aku lagi nggak enak. Sadari gitu, sadari dengan sepenuhnya. Jadi kita tidak mengelak atau tidak menyangkal apapun kondisi kita saat ini. Dan tidak playing victim pada orang lain ataupun juga kepada Tuhan gitu. Artinya kita nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan lingkungan, nggak menyalahkan Tuhan gitu ya. Mengapa hal ini terjadi? Ini semua salahnya si A, si B. Ini karena lingkunganku, ini karena keluargaku misalnya. Nggak. Tapi ya udah, sadar aja, sadar kalau kita lagi sedih, kita sadar kita lagi takut, dan tidak playing victim pada apapun di luar diri kita. Gak menyalahkan orang lain, gak menyalahkan lingkungan, apalagi menyalahkan Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita sudah sadar, menyadari, apalagi kita bisa meluapkannya dalam misalnya dalam bentuk tangisan, dalam bentuk ingin teriak gitu ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus menerima dan mengkonvertnya, mengubahnya menjadi sebuah rezeki. Jadi apapun kondisi kita saat ini, kita convert, kita ubah sebagai bentuk rezeki, bentuk karunia, bentuk rahmat dari Tuhan. Contohnya nih, sakit misalnya. Ini biasanya aku sering terapin kalau aku lagi sakit. Nah, jadi yang pertama aku sadar gitu ya, sadar bahwa aku sedang sakit. Oh, aku lagi sakit, badan aku nggak enak, kepala aku pusing. Dan itu disadari betul gitu. Nah, kemudian aku menerima hal itu sebagai bentuk rezeki. Artinya ya, kita kayak mengucapkan, kita kayak berafirmasi, kita bilang ke Allah, bilang ke Tuhan bahwa oke ya Allah, berarti rezeki aku saat ini adalah sakit. Nah, jadi apapun kondisinya, kita ubah, kita convert energinya menjadi sebuah rezeki.
Jadi kalau teman-teman lagi punya hutang, bilang aja gitu, oh ya Allah terima kasih, berarti rezeki aku saat ini, rezeki aku hari ini adalah hutang. Yang lagi patah hati juga sama gitu, ya Allah terima kasih, berarti hari ini, detik ini, saat ini, rezekiku adalah patah hati. Patah hati ini adalah rezeki. Semua ya, hutang misalnya, atau lagi kayak menganggur, ya Allah berarti rezekiku saat ini adalah jadi pengangguran. Rezekiku saat ini adalah menganggur. Apapun deh, kita segera berafirmasi seperti itu. Terima bahwa itu adalah bentuk rezeki dari Allah. Lalu teman-teman bisa lanjutkan kalimat afirmasinya menjadi seperti ini. Oh ya, biasanya aku letakkan kedua tangan aku itu ke daerah dekat jantung dan aku rasain betul detak jantung yang sedang berdetak gitu. Lalu pejamin mata dan kalimat afirmasinya bisa seperti ini contohnya. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Dengan pertolonganmu, aku percaya, aku yakin rezekiku saat ini, keadaanku saat ini bisa membawaku menjadi orang yang lebih baik, bisa membawaku menjadi orang yang lebih bahagia. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itulah teman-teman, dua hal yang aku lakuin kalau aku lagi berada di kondisi low vibes. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering berada di kondisi up and down. Nah, gimana caranya saat kita lagi down, kita bisa perlahan-lahan segera up gitu. Jangan dipaksain untuk segera menjadi positif gitu, enggak. Kita harus sadari dulu, sadari, kemudian kita menerima apapun kondisi kita saat ini, itu sebagai bentuk rezeki. Lalu bilang afirmasi seperti tadi, bahwa kita percaya ya, bahwa rezeki kita saat ini, keadaan kita saat ini itu bisa membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau aku ini menjadikannya sebagai bentuk kontemplasi ya. Kita kan jarang gitu ya di sekolah, mungkin di ini ya, di pendidikan kita, di pendidikan formal kita tuh jarang banget diajari untuk kontemplasi. Kontemplasi itu kan perenungan, kayak kembali ke dalam diri kita gitu. Dan itu jarang banget diajarin di sekolah, di kuliah gitu. Nah, ayo ya dalam keseharian kita sering-sering gitu ngobrol dengan diri kita, sering-sering kayak kembali sadar, kembali ke dalam diri kita gitu. Karena sejatinya kalau kita pingin bahagia, yang harus dibenerin itu yang di dalam dulu gitu. Jangan mencari keluar gitu. Karena emang sejatinya harus dari dalam diri kita terlebih dahulu. Cara tersebut alhamdulillah selalu bisa membuat aku kembali ke kondisi yang tenang gitu ya. Aku nggak tahu gimana bisa tiba-tiba menjadi tenang. Ya mungkin karena itu tadi ya. Karena kita percaya bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki. Jadi sakit, patah hati, hutang, belum punya pekerjaan, itu adalah bagian dari rezeki gitu. Lalu kita minta kepada Allah, kita minta tolong supaya rezeki kita saat ini tuh bisa membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, kemudian teman-teman bisa juga melanjutkan kontemplasinya. Kayak misalnya gini, setelah kita sadar dan kita menerima kondisi kita saat ini, kemudian kita bisa gitu coret-coret di buku, di kertas. Kayak misalnya kita tanya ke diri kita, kenapa ya aku bisa berada di kondisi saat ini gitu? Kenapa ya aku bisa punya hutang? Kenapa ya aku bisa patah hati? Apa ya sebabnya? Kita runtutin gitu. Kita bikin kayak timeline kenapa hal ini bisa terjadi. Semampu kita gitu. Kita kayak nyoret-coret gitu, coret-coret. Itu juga bisa teman-teman lakuin sambil kayak merenung gitu ya, berdiam diri. Kayak mungkin flashback gitu, kenapa kok bisa kita ada di kondisi yang sekarang. Apa mungkin karena gaya hidup kita, atau mungkin karena perilaku kita di masa lalu yang membuat kita berada di kondisi yang sekarang. Jadi intinya kita banyak-banyak kontemplasi, kita sering-sering merenung, sering-sering berkunjung ke diri kita sendiri ya, lalu minta petunjuk dari Allah. Kita berafirmasi, kita berdoa bahwa kita yakin ini adalah salah satu bentuk rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, sebuah rezeki yang membuat kita ingat kepada Allah dan yakin kalau kita
muaranya untuk Allah, kembali kepada Allah, insya Allah nanti bakal membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @dnresutari, karena itu adalah akun Instagram yang aktif dan aku sering share tentang beberapa hal di sana. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat juga untuk ikut kelas online materi basic Riyadhus Sholawat Istimewa dan juga The Law of Attraction, ada juga materi abundance, dan next insya Allah kita ada materi seni berdoa. Nah, buat teman-teman yang tertarik mempelajari lebih dalam mengenai hal tersebut, langsung aja follow Instagram @dnresutari. Di situ ada highlight tentang kelas online dan gimana cara daftarnya. Oke, aku tunggu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga hari-harinya semakin lebih baik, menjadi orang yang lebih bahagia dan menyenangkan. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.